Diam. Belum mulai. Nah, selesai nggak mulai terasa, Pak. Nomor bagi itu nggak mulai terasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di acara SEF bersama Dr. Julia hari ini. Senang sekali bisa bertemu ya di hari Minggu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mungkin juga di sini ada beberapa yang lagi isoman ya. Mudah-mudahan hari ini targetnya adalah kita bisa belajar teknik terapi SEF terutama untuk mengatasi cemas, takut terkait corona ini. Jadi mudah-mudahan hari ini ada yang bisa belajar gitu ya, bisa tahu bagaimana caranya penggunaan terapi SEF untuk khusus mengatasi cemas, takut terhadap corona, baik untuk mencegah ataupun nanti kalau ada yang misalnya sudah isoman, punya perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kita bisa coba terapi dengan terapi SEF. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan ada yang mau terapi hari ini? Ya, ayo. Ya mungkin baru untuk teman-teman yang baru bergabung di acara terapi bersama saya, waktunya 1 jam dan kemudian biasanya ada sekitar 3 orang yang terapi, yang lainnya menyimak. Jadi menyimak nanti bisa ikutan bareng terapi
atau misalnya menyimak dulu nanti belajar terapinya setelahnya. Setelah acara nanti saya bagikan link contoh terapi chef-nya dari awal sampai akhir. Jadi barangkali ada yang lupa-lupa nanti bisa lihat video saya kembali. Baik, silakan ada yang mau latihan terapinya langsung dibantu saya hari ini, boleh dinyalakan mic-nya. Silakan. Ya. Pak Agung, Mbak Dek, dinyalain mic-nya boleh. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung, mangga. Oke dok, ini yang saya keluhan itu insomnia dok. Oh iya, Bapak yang WA saya ya? Enggak, salam kenal dok. Ini saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, Purwokerto, iya. Enggak. Oke, Pak Agung, saya tuh kemarin mau coba WA, tapi abis agak panjang ya. Jadi kemarin tuh, di hari ini aja, minggu kemarin tuh saya benar-benar lumayan agak padat kegiatan. Iya, saya juga maklum dokter juga waktunya pasti sibuk, jadi saya juga maklum lah. Alhamdulillah dok, jenengan itu sharing ding hari ini saya tunggu sekali nih dok. Oh, iya. Oke, baik. Saya coba bahas dulu tentang insomnia ya Pak Agung ya. Siap, oke dok. Kalau di area psikiatri, ilmu kedokteran jiwa, saya kebetulan dokter umum ya, jadi kalau kedokteran jiwa itu spesialisasinya, jadi dokter spesialis. Jadi setelah dokter umum nanti belajar lagi tentang khusus kejiwaan. Nah, jadi insomnia ini salah satu gejala bahwa di baliknya itu mungkin ada mungkin ada depresi gitu. Ada gangguan kejiwaan yang lain yang gejalanya itu insomnia. Misalnya ada juga yang dia punya gangguan jiwa, misalnya skizo gejalanya, tapi ada gangguan tidur misalnya. Jadi insomnia ini dia bukan ketika kita mengatasi si insomnianya, kalau ternyata di baliknya dia ada depresinya yang cukup berat gitu. Nah, kita mesti telusur itu, Pak. Ya, jadi yang saya akan cari adalah apakah Bapak punya gejala-gejala lain, misalnya ada sulit fokus, misalnya, atau merasa kalau pagi itu kok semangat saya nggak ada badan saya lemes, dan lain-lain. Gitu. Karena itu berarti ada gejala ke arah, misalnya, misalnya ada sebuah gejala, kumpulan gejala ke arah depresi, yang mungkin nanti harus saya sarankan juga untuk konsul psikiatri, Pak. Oke. Boleh Pak Agung cerita dulu, selain sulit tidur, gejalanya apa lagi yang terasa? Ini saya sulit tidur pas posisi saya lagi merasakan itu loh dok. Badan saya ngerasa nggak enak, kayak lambung saya kambuh gitu loh. Jadi kalau malam itu setiap Isya saya udah merasa ngantuk. Ternyata barang saya tiduran itu tiba-tiba ngantuk itu hilang gitu loh dok. Jadi kayak segar lagi gitu loh. Padahal saya sudah menata pikiran rileks mungkin gitu dok. Itu kalau terkaitnya dengan fisik di lambung ya Pak ya, mungkin tiap ada keluhan fisik terus keganggu ya fokus untuk tidurnya, jadi kurang nyaman. Iya, jadi kalau mau bahasa Jawanya kalau mau ngeliyep itu kayak tidur ada kayak ser gitu loh, kayak ada rasa gimana gitu. Jadi saya langsung gres kaget gitu loh. Oke. Padahal kan saya pikir yang lebih parah dari saya pun tidurnya malah enak, kok saya kayak gini kok malah nggak bisa tidur. Saya pikir sampai kayak gitu dong. Oke, boleh Pak. Oke, ini saya coba contohkan gerakan chef-nya mungkin Pak ya. Siap, oke. Ya. Bapak sudah lihat video yang di YouTube urutan-urutannya? Sudah. Nah itu kemarin saya ngebel, saya kan dapat itu video ibu 2. Yang pertama yang awal itu yang mengenalkan tentang chef, yang kedua tentang contoh tapping-tappingnya yang 18 titik. Terus saya juga sempat download yang itu yang tanggal bulan Mei April atau apa itu ya. Kan ada komplit itu jam tapi sama ibu diunggah di YouTube. Nah saya mau tanya kalau saya pakai itu dengan keluhan itu insomnia boleh enggak gitu loh. Saya mau nanya ya gitu. Ternyata pun lagi sibuk sekali gitu. Bisa Pak. Maksudnya saya panduannya kayak gitu mas, saya mau tanya kayak gitu tapi ibu sibuk sekali kayaknya. Bisa Pak, cuman gini nanti bedanya nih bahasa setup insomnia agak unik juga. Jadi
Gerakan sama ada 3 ya Pak ya. Oke. Agak 3. Oke. Jadi saya gambarkan ya urutannya. Pakai 2 Oke. jari untuk setup-nya, pegang bahu kiri atas, ditekan kan, diputar-putar. Kemudian doa setup-nya. Oke, ini tuh keluhannya sulit tidur ya Pak ya? Ya Allah, walaupun saya saat ini sulit tidur, saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan bisanya mata saya untuk tidur kepadamu. Gitu ya. Ya Allah, walaupun saya sulit tidur, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan bisanya tidur saya kepadamu. Itu apa ya 3 kali ya? Iya. Ya. Kemudian habis itu simpan kedua tangannya di atas paha, atur napasnya. Kemudian rasakan matanya yang masih terang dan rasanya sangat-sangat sulit tidur, fokus di area mata tersebut. Kemudian rasakan rasanya kesulitan tidurnya seperti apa di area mata, jadi fokus di area mata. Kemudian diketuk titik-titik tadi sambil begini, ya Allah saya ikhlas menerima sulit tidur ini dan saya pasrahkan bisa tidurnya saya kepadamu. Gitu. Kemudian ketuk lagi titik lain, boleh lebih singkat, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Artinya saya ikhlas, saya pasrah tuh saya menerima kondisi sulit tidurnya dan saya pasrahkan bisa menutup matanya saya, bisa tidurnya saya kepada gitu. Kemudian titik yang selanjutnya, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, sambil terus fokus di area mata. Gitu. Mata, terus selanjutnya sampai di akhir Pak. Untuk sulit tidur boleh karena ini keluhan fisik, boleh yang short version, jadi boleh versi pendek. Versi pendek itu titiknya sampai bawah dada Pak. Iya. Sampai 9 itu ya Bu ya. Nah, 9 titik aja cukup. Iya. Terus kanan kiri Bapak kerjakan sekitar 5 sampai 30 menit. Itu 1 kali putaran segitu Bu. Satu putaran, satu sesi istilahnya Pak ya. Iya, maksudnya satu sesi itu. Satu sesi itu kanan kiri Pak. Iya, 30 menit pakai itu. Tangan kanan terus pakai tangan kiri itu satu sesi. Iya. Kemudian Bapak boleh misalnya ada habis 4 sesi, Bapak tutup dulu. Dengan caranya begini, habis ngetuk yang titik terakhir, Bapak simpan kedua tangan di atas paha, kemudian atur napasnya, tarik nafas, keluarkan. Kemudian tarik nafas sambil rasakan seperti menarik rasa sulit tidurnya itu ke hidung kita, kemudian dikeluarkan keluarkan napas kita sambil mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Itu sampai 3 kali. Gitu. Nah, itu udah ditutup, Pak. Habis ditutup, Bapak boleh ulang lagi senyamannya Bapak. Gitu. Kemudian syarat utama di terapi safe, Pak. Jadi hasil akhir itu bukan tujuan. Jadi misalnya ya ketika kita terapi, kemudian setelah terapi itu, misalnya terapi untuk nyeri kepala gitu. Nyeri kepalanya turunnya levelnya 1 atau cuma 2 gitu. Nah, kita perlu ikhlas dan tetap bersyukur. Termasuk setelah terapi juga sama ketika misalnya nanti kok masih belum ngantuk gitu ya. Nanti bisa break sebentar, kemudian nanti coba lagi, tapi tetap harus kita ikhlas dan bersyukur dengan hasil tersebut. Iya. Oke. Di beberapa kesempatan saya pernah praktekkan terapi safe ini untuk sulit tidur dan alhamdulillah sih Pak tidur. Iya. Gitu. Terus pernah juga ada yang konsul juga dan bisa istirahat. Jadi mudah-mudahan Bapak nanti coba dulu. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa tidur. Kalau misalnya ada kesulitan nanti boleh tanya-tanya lagi ya. Gitu Pak Agung. Iya. Itu satu hari maksimal berapa kali itu Bu terapinya Bu? Bebas. Kalau Bapak kan sulit tidurnya malam Pak. Iya. Ya. Jadi kalau sulit tidurnya malam berarti Bapak kerjakannya malam. Berarti kalau ngetuk pagi nggak boleh Dok ya? Mau tidur itu ya? Enggak, nanti Bapak jadi ini ke bawah tidur. Oh iya. Ini ada namanya sleep hygiene, Pak. Sleep hygiene. Jadi ada hand hygiene, ada sleep hygiene. Jadi kesehatan tidur kita. Jadi ada beberapa hal, contohnya misalnya gini. Ada satunya kita tuh tidak boleh beraktivitas di tempat tidur kecuali pada saat tidur. Gitu. Kemudian kalau siang dilarang tidur, Pak. Tidurnya pas malam aja.
Iya. Kemudian sekitar sejam sebelum tidur dilarang beraktivitas yang mengaktifkan otak. Jangan yang sampai misalnya nonton film komedi mau ketawa-tawa gitu ya. Atau misalnya main game yang bikin kita aktif otaknya. Kenapa? Karena kita 1 jam itu butuh persiapan untuk mulai ke state tidur. Itu contoh-contohnya, Pak. Iya, Bu. Gitu. Jadi nanti boleh searching lagi ya, Pak ya. Saya tuh dulu pernah ikut materi tersebut gitu dan kemudian apa namanya saya lupa nyimpen di mana tuh materinya. Kita coba cari lagi. Intinya ada sleep hygiene tuh apa? Itu perlu diikutin sehingga nanti kita punya apa namanya? Jangan-jangan kita sulit tidur karena ada hal yang kurang bagus yang kita kerjakan. Iya. Gitu kayak misalnya sebelum tidur main game misalkan. Iya. Terus salah satu sleep hygiene juga kalau tidur tuh tepat di satu waktu tertentu, bangun di satu waktu tertentu, Pak. Jadi teratur gitu. Itu salah satu hal yang penting. Itu Pak, nanti kita cari lagi apa ya bareng-bareng. Saya Iya. juga biar Iya. saya ingat kembali. Ada Iya. namanya sleep hygiene sehingga kita pola tidurnya sehat. Iya. Siap. Oke. Dipraktekkan dulu insya Allah malam ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan ada yang mau terapi hari ini boleh dinyalakan mic-nya. Oke, baik sebelum ada yang menyalakan mic untuk terapi, saya izin share sedikit tentang tentang mengatasi cemas dan takut dengan menggunakan terapi SAFE. Jadi teman-teman semua mungkin kita merasakan, mungkin kita sebagian taunya kalau yang namanya cemas itu di perasaan aja ya, di perasaan aja, takut tuh di perasaan saja gitu. Jadi tidak kepikiran untuk tidak terpikiran ada mungkin sebuah terapi untuk mengatasi rasa cemas dan takut tersebut. Mungkin kita menganggapnya nanti juga reda sendiri, gitu. Kita cukup menenangkan diri atau misalnya mungkin ada juga yang berzikir misalnya atau misalnya melakukan hal yang lain. Oke. Nah ternyata salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cemas, berzikir benar bagus gitu. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah kita mengingat Allah gitu. Karena dengan mengingat Allah kita terhindar dari rasa cemas. Misalnya kita takut akan meninggal. Ya namanya meninggal kan nggak maju, nggak mundur ya, pasti di waktu tertentu gitu. Bukan corona yang membuat kita meninggal, tapi memang waktu kita mungkin yang sudah habis. Jadi salah satu yang akan bisa meredakan rasa cemas takut kita, salah satunya adalah berzikir. Kemudian, nah yang perlu mungkin kita juga sedikit ketahui, ternyata ketika kita ada emosi negatif, ada cemas, ada takut, ternyata ada ada gangguan di sistem energi tubuh. Ini ilmunya akupunktur. Jadi kalau kita sedang sakit, baik fisik atau psikis, ternyata sistem aliran energi tubuh terganggu. Nah, pengetukan titik meridian yang ada di terapi SAFE itu bisa menyelaraskan lagi sistem energi tersebut untuk mengalir dengan lancar. Gitu. Dan ketika aliran energi mengalir dengan lancar, uniknya adalah emosi negatif cemas tadi, takut itu ternyata ternetralisir sendiri, tiba-tiba dia berkurang sendiri gitu. Kebayang nggak? Jadi misalnya seorang cemas, ketika cemas itu sistem energinya kacau, alirannya nggak teratur gitu. Dan ketika diketuk nanti dia mengalir dengan tenang dan ternyata tiba-tiba cemasnya juga menurun, rasa takutnya menurun. Kalau ada misalnya sedih, sedihnya juga menurun, marahnya juga bisa menurun. Oke begitu kira-kira. Jadi ini berhubungan dengan energi psikoterapi. Jadi terapi psikis tapi dengan dengan penata laksanaan aliran energi tubuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya. Jadi itu sedikit kenapa sih yang namanya terapi SAFE itu bisa mengatasi keluhan psikis. Oke, boleh hari ini saya ditemani sama asisten saya ada Teh Pipit. Cara telepon terus bundanya aja ya, biar bundanya nggak stres. Iya. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Ada chat yang masuk. Apa boleh lanjut konsul WA? Kalau boleh apa bisa minta kontaknya? Oke, nomor WA saya boleh dicatat. Saya catat di chat ya. Boleh konsul via WA.
Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau terapi hari ini boleh? Ada yang mau mau konsul nanti bisa hubungi saya via WA. Teman-teman nanti untuk konsul via WA itu terbatas untuk pertanyaan singkat. Jadi kalau misalnya butuh obrolan panjang, kalau untuk sekitar 1 menit sampai 5 menit nanti bisa janjian telepon. Untuk yang lebih panjang nanti boleh daftar untuk terapi privat untuk konsultasi dan terapi. Nanti daftarnya boleh di asisten saya nanti sama Teh Pipit. Oke, baik. Ayo yang mau terapi lagi boleh. Hari ini ada yang lagi ada keluhan nggak? Misalnya ada lagi pusing, atau sakit badan, atau perutnya mual, atau yang lain-lain, boleh nanti kita coba terapi safe-nya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Sama Dewi, Dok. Oh, Teh Dewi. Teh Iya, Dewi Dok. ya? Iya, Dok. Teh Dewi atau Yuma alumni terapi. Teh Dewi, kenapa Teh Dewi? Ini, Dok. Dewi teh, Dok, suka tiba-tiba ya gitu, Dok, kayak cemas, Dok. Suka kayak tiba-tiba susah tidur, terus jantung berdebar, kayak gitu ya, Dok ya. Terus suka ada di bisikan-bisikan kayak ya gitu kata tadi kayak dokter mau meninggal sekarang gitu, Dok. Oke, iya. Sip. Teh Dewi, videonya bisa nyala? Bisa sih, Dok, tapi malu. Ini kalau videonya nggak nyala, layarnya ada di sana, jadi saya kayak ngawang-wang gitu. Ya nggak mau, jadi nggak ngobrol langsung. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, diperbolehkan untuk tidak menyalakan video ya khusus yang saat ini. Jadi acara terapi safe kita memang direkam dan nanti akan terdokumentasi di YouTube. Jadi boleh yang tidak menyalakan layar, boleh yang nyalain juga boleh. Oke, Teh Dew. Untuk cemas ya. Iya, Dok. Jadi begini. Jadi suka ketika datangnya kita tiba-tiba, Dok. Suka datangnya tiba-tiba gitu, Dok. Jadi begini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sahabat semuanya, ketika kita ada emosi negatif, ada kecemasan, ada ketakutan, ternyata itu berpengaruh ke sistem kerja otak kita. Jadi cenderung kita jadi berpikiran negatif. Iya. Kebayang nggak? Jadi pikiran-pikiran negatif muncul, buruk sangka muncul gitu kan. Kita sampai lupa bahwa bahwa Allah itu sudah memberikan yang terbaik, bahwa kita tuh udah banyak rezekinya, udah banyak banyak anugerah yang kita terima gitu. Itu tuh otomatis hilang pada saat kita sedang emosi negatif, liatin deh. Iya. Terus contohnya muncul lemes, Dok. Dok. Kenapa? Suka muncul lemes kalau udah kayak inget kayak gitu teh, Dok, tiba-tiba lemes. Nah, terus nggak bisa beraktivitas jadinya, Dok. Kenapa coba? Karena gini, ketika seseorang cemas berlebihan, kemudian tubuhnya stres, kemudian energinya negatif ya. Energi negatif tuh dia benar-benar bikin tubuh tuh energinya berkurang. Beda dengan seseorang misalnya gini, ada orang nih, dia lagi happy banget dapat hadiah 1 miliar, badan lagi lemes aja jadi seger kan? Kenapa? Karena yang namanya bahagia itu, yang namanya antusias itu, yang namanya sedang ada jatuh cinta tuh energinya benar-benar tinggi. Jadi energinya positif. Beda dengan energi emosi negatif. Emosi negatif itu energinya negatif sehingga akhirnya badannya lemes. Orang-orang yang lagi cemas juga badannya suka lemes. Orang-orang yang lagi tertekan, lagi stres, biasanya badannya juga kayak pagi-pagi itu gak semangat gitu. Iya. Jadi gini, Dok. Dok, punten. Enggak ya? Dok,
Jadi kayak udah nggak ada kebahagiaan aja gitu dok, dicari-cari juga kita cari-cari ini apa yang membuat bahagia gitu ya dok ya. Itu tuh kayak udah nggak ada aja dok, kita nyari-nyari misalkan kita juga misalkan tiba-tiba ada yang transfer gitu ya dok ya, masalah uang. Jadi kan harusnya mah saya tuh bahagia gitu ya dok ya, atau ngelihat anak-anak yang ceria gitu harusnya bahagia. Tapi itu teh nggak jadi nggak ngepek gitu dok, kalau udah kerasa tuh ya gitu aja, nggak ngaruh dok. Nah, itu Teh Dew, itu kemungkinan udah masuk ke depresi ringan itu. Oh, subhanallah. Apa tuh dok yang harus dilakuin? Coba terapi aja. Maksudnya ringan. Kalau yang sampai ada keluhan fisik, itu di depresinya ke arah sedang gitu ya. Terus Ya, kalau dok. misalnya ada apa namanya, ada yang sampai bergangguan fungsi ya, saking cemasnya, saking takutnya, saking tertekannya, kemudian benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, Ya dok. terganggu gitu, nggak mau, misalnya ya saking takutnya nggak mau kerja gitu, takut kena kuman, Iya. takut apa, nah itu masuknya ke yang berat gitu. Jadi ini sudah ada gangguan psikologis ringan jadinya. Oh, gitu ya dok. Tapi ringan ini boleh bisa di save Teh. Kenapa dok? Kalau ringan bisa di save. Oh, Ini oh, iya dok. Nanti Dewi mungkin ngehubungi dokter lagi atau gimana dok? gimana? Dewi ngehubungi dokter lagi atau gimana dok? Ya, oke. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang lagi cemas nggak? Iya dok. Kita coba terapi cemasnya dulu. Oh, jadi sekarang atau nanti mau privat? kayaknya nanti aja deh kalau misalkan dokter lagi ada waktu ya. Iya, nanti ketemuan aja ya. Iya dok. Banyak yang mesti diceritain lagi dok ke dokter. Iya. Oke, nah hati-hati juga Teh. Kadang kita muncul cemas gitu ya, muncul cemas tiba-tiba nggak tahu sebabnya apa. Iya, Nanti iya. ketika dikorek-korek dia, dikorek-korek. Ternyata, oh saya punya masalah A, punya masalah B, punya masalah C, punya masalah D. Nah, Iya dok. jadi akhirnya si gejala cemas tadi bisa jadi ada terkait dengan emosi-emosi yang lain. Oh, iya dok. Nah, ada permasalahan-permasalahan lain. Jadi nanti untuk supaya cemas ini berkurang, kita juga perlu menangani permasalahan-permasalahan yang ada di balik kecemasan itu. Dan yang tipe seperti ini baiknya nanti memang konsultasi private ya. Jadi nanti janjian ketemu aja lagi. Iya, Itu ya. Nanti mungkin sudah terapi ya. Mungkin nanti Dewi ngehubungi dokter lagi kalau dokter ada waktu ya dok mungkin. Iya boleh Mangga Teh. Iya. Ya nuhun dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, silakan untuk yang lain barangkali ada yang mau terapi save hari ini, boleh. Oh ya tadi ada yang chat ya, ada yang chat. Oke, saya baca dulu. Oke, ini ada Bu Rona, perawat sehari-hari merawat pasien COVID. Pulang kadang telat karena saking banyak pasien dan ditambah lagi sedang kuliah keperawatan. Sekarang lagi minggu-minggu UAS dan ujian praktek. Bagaimana cara manajemen cemas ya? Oke, ini Teh Rona ya. Teh Rona ada 2 yang saya sarankan. Oke, yang satu, ketika cemasnya muncul, laksanakan terapi save-nya. Caranya gimana? Caranya seperti tadi, ada 3 langkah save ya. Mulai dari setup, dengan 2 jari tangan kanan, pegang bahu kiri, ditekan, diputar, kemudian setup-nya, ya Allah, walaupun saya merasa cemas, saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. 3 kali. Kemudian habis itu disimpan kedua tangannya di atas paha, masuk tahap tune in. Di tune in itu bayangkan hal yang bikin cemas itu apa, sehingga membuat cemasnya semakin muncul. Kemudian setelah cemasnya semakin muncul, kemudian langsung tapping, masuk ke tahap tapping sambil mengucapkan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Nanti terus lanjut sampai ke titik yang ke-18 kanan dan kiri, nanti ditutup dengan teknik gamut prosedur. Itu nanti untuk lengkapnya boleh dibuka video saya tentang teknik save Dr. Zule yang di channel Dr. Zule. Nah, kemudian tips yang kedua adalah cemas ini terkait dengan salah satu kebiasaan pikiran kita. Kebiasaan pikiran kita untuk ada pikiran negatif. Ada pikiran negatif. Jadi misalnya saya takut
Oke. Pikiran negatif, misalnya, aduh saya takut terkena COVID. Itu kan pikiran negatif ya, pikiran negatif. Yang ada adalah Allah lah yang menjaga saya. Tanpa izin Allah, saya saya akan tetap selamat misalnya. Jadi kita berpikir positif. Apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Pasti semuanya sudah diatur dan pasti yang terbaik untuk saya. Saya akan tenang. Gitu. Jadi salah satu yang perlu kita kerjakan untuk mengatasi rasa cemas adalah menjaga untuk tetap berpikir positif. Pikiran negatif itu akan mendorong kita emosinya negatif. Ketika kita alihkan pikirannya menjadi positif, insya Allah kita juga jadi positif. Nah, satu lagi teman-teman semua, ada beberapa kondisi ketika kita berusaha berpikir positif, tapi kok susah banget positif. Penyebabnya apa? Karena emosi negatifnya sangat terlalu dominan. Makanya saran saya adalah ketika kita mau berpikir positif, awali dulu dengan mengatasi emosi negatifnya dengan teknik SAFE. Gitu. Jadi misalnya kita cemasnya lagi lebih banget nih, sangat ngeganggu banget, level 8, apa 9, apa 10, atau bahkan 5 juga udah sangat mengganggu. Sebelum kita nggak masuk tahap berpikir positif dulu, itu nanti terapi SAFE dulu kerjakan sehingga nanti cukup netral, habis cukup netral udah turun ke level 2 atau 3 gitu ya, atau bahkan 1, kita akan sangat mudah sekali untuk berpikir positif gitu. Terus gimana dong kalau misalnya kita udah turun tapi nggak usah lah terapi berpikir positif. Nanti kalau kita tetap memelihara pikiran negatif, cemasnya muncul lagi. Jadi selalu urutannya adalah 1, atasi dulu emosi negatifnya, kemudian sampai serendah-rendahnya, kemudian lanjut dengan langkah berpikir positif dan jaga terus pikiran positif kita, insya Allah nanti cemasnya berkurang. Ini saya belajarnya di buku Seven Law of Happiness dari Pak Arfan Pradiansyah. Jadi betapa pentingnya kita menjaga pikiran yang positif itu, energinya positif, perasaannya juga positif. Jadi itu yang harus selalu kita kerjakan di keseharian. Oke, ada pertanyaan selanjutnya di chat. Assalamualaikum dok, suka deg-degan sejak confirm, udah takut. Oke, teman-teman semua, sejak confirm COVID, kita terus terdata positif ya, apalagi dengan berbagai macam informasi yang kita terima, wajar takutnya muncul. Jadi itu sesuatu yang naluriah, alamiah, takut. Emosi-emosi negatif itu muncul sebagai satu tanda bahwa tubuh kita itu merespon bahwa ada sesuatu yang bahaya dengan tubuh kita. Itu sebenarnya satu hal yang bagus. Kemudian yang nggak bagus itu ketika kita sulit untuk mengendalikan menjadi positif. Karena Allah itu pengen kita tuh kan tenang ya. Kita tuh selalu tenang. Kenapa? Kalau kita tenang, tubuh kita imunnya terjaga, kemudian badan kita nggak stres, kita juga cepat sehat gitu. Rasa takutnya muncul sebentar saja nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita akan kembali diupayakan untuk kembali tenang. Gitu. Nah gimana dong kalau nggak tenang-tenang gitu. Sedangkan kalau kita dalam kondisi takut, bukannya kita jadi cepat sembuh ya, cepat negatif, malah jadi tambah lama. Gitu. Nah itulah yang akhirnya dipelajari bahwa yang namanya emosi negatif itu butuh dibantu untuk turunnya seperti apa. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika sudah confirm COVID dia ada muncul takut, ya udah terapi SAFE aja. Gitu, terapi SAFE turunkan. Kemudian misalnya berusaha berpikir positif gitu ya. Tapi kok masih agak susah-susah. Nah, teman-teman yang namanya kita lagi sakit ya, sama kayak misalnya saya juga kalau lagi sakit gitu. Kadang-kadang yang namanya terapis juga butuh diterapi orang gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kayaknya saya lagi bermasalah nih, lagi nggak nyaman, bla gimana. Saya cari terapis lain, saya datang ke ke teman yang bisa hipnoterapis, dan hipnoterapisnya juga cerita kalau ada apa-apa ya dia dihipno sama orang lain gitu. Jadi saya juga ketika saya ada problem saya nggak terapi diri sendiri, tapi ketika saya butuh orang lain saya akan tanyakan ke orang lain. Gitu. Jadi ketika dokter pun sakit, dia harus berobat ke dokter lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kesulitan untuk melakukan terapi SAFE sendiri, itu adalah saatnya teman-teman untuk bisa untuk datang ke terapis untuk bisa diterapi. Jadi dibantu dulu gitu. Oke. Nanti setelah terapinya cukup, nanti bisa kok di terapi sendiri. Jadi kapan datang ke terapis? Ketika dengan terapi sendiri tidak tertangani. Oke, kemudian setelah saya mendapatkan hasil swab positif, saya sering merasa pusing, terkadang susah untuk mengendalikan emosi.
sering merasa pusing. Oke, nanti kalau misalnya ada keluhan pusing, boleh di terapi stepnya. Kemudian sulit mengendalikan emosi. Ini untuk susah mengendalikan emosi itu, teman-teman semua, seseorang ketika dia kesulitan mengendalikan emosi itu tuh bisa jadi bukan hanya marah sesaat waktu itu saja gitu. Misalnya saya punya pengalaman saya kesulitan mengendalikan emosi. Ternyata ketika di flashback gitu, ternyata ini berhubungan dengan masa lalu saya gitu. Jadi di masa lalu tuh ternyata ada beberapa hal ya, ada beberapa emosi negatif, ada beberapa trauma yang menjadi background saya sulit mengendalikan emosi. Kemudian mungkin yang lain, kasus yang lain ada yang mudah emosi ternyata ada permasalahan-permasalahan yang di belakang. Jadi untuk teman-teman yang ada keluhan sulit mengendalikan emosi, baiknya nanti coba bisa menggali sendiri ya kalau bisa ya. Tapi sarannya dibantu sama terapis. Nanti dicarikan ini emosi yang terkait emosi yang sekarang meledak-ledak tuh apa. Misalnya ada A, ada B, ada C, itu nanti dicarikan, kemudian nanti diterapi satu-satu. Nah, kemudian setelah background dari emosinya itu ketemu di terapi, biasanya nanti emosinya lebih terkendali. Gitu. Itu satu. Yang kedua, tetap setelah kita beresin akar-akar masalah dari emosi tersebut, kita juga pas ketika emosinya tetap muncul nih, mungkin ada kadarnya lebih turun ya karena background-nya sudah tertangani, karena emosi-emosi di balik tadi emosionalnya sudah teratasi, nanti tinggal melakukan terapi safe ketika muncul emosinya. Nah, kemudian salah satu tipsnya lagi kalau kita sedang ada emosinya lagi naik nih ya, sebenarnya emosi ini mungkin ke arah marah mungkin ya, lagi naik, sarannya adalah sesuai dengan hadis Nabi ya, kalau kita lagi marah itu disarankannya diam. Jadi baiknya segera menenangkan diri, cari tempat tenang, kemudian diam, kemudian lebih baik lagi gunakan bisa sholat gitu ya. Kemudian bisa mengerjakan terapi safe-nya, insya Allah nanti hasilnya akan lebih cepat untuk mereda. Oke, selanjutnya. Oke, masih ada yang mau terapi lagi? Ada yang mau terapi hari ini? Saya sambil buka chat lagi nih ke chat. Ya, selanjutnya Oke, izin konsultasi. Anak pertama saya umur 9 tahun, sudah hampir lebih dari 1,5 tahun ini mengalami ketakutan ketika mau berwudu. Takut nggak sah, takut nggak diterima wudunya, takut nggak sahnya, sehingga setiap waktu sering mas bahkan jadi sehingga sering bahkan merasa capek ketiduran. Bahkan sempat wudu, sholat maghrib baru selesai jam 9 malam. Saya harus bagaimana? Ini ada gangguan cemas berlebih dan agak sedikit ketangkep pada gangguan psikiatrik. Jadi sarannya segera datang ke dokter jiwa, ke psikiater. Nanti gejala-gejala aneh seperti ini ya. Jadi hubungannya dengan ada gangguan neurotransmitter di otak. Jadi cemas berlebihnya itu ada gangguan dari neurotransmitternya. Nanti ada obat-obat tertentu yang bisa menyelaraskan kondisi neurotransmitternya sehingga gejalanya nanti hilang sendiri. Jadi maka segera kalau tipe yang seperti ini nanti segera ke psikiater, nanti dibantu dulu dengan obat. Kemudian gimana terapi safe-nya? Terapi safe-nya bagus. Jadi ketika nanti cemasnya muncul, silakan putranya diketuk aja di titik-titik tapping, nanti itu akan membantu supaya tubuhnya lebih nyaman. Jadi supaya aliran energi tubuhnya lebih bagus dan nanti gejalanya tidak separah kalau tidak dikerjakan pengetukan titik safe. Gitu. Jadi silakan nanti tetap di terapi safe. Oke. Saya seorang ibu ditinggal anak meninggal usia 17 bulan, baru 1 bulan setengah meninggalnya. Saya suka keinget terus kejadian itu, Dok, sehingga saya suka sedih terus setiap sholat, suka keinget terus sama adik almarhum. Gimana cara mengatasinya agar hati ini benar-benar ikhlas? Oke, boleh dikerjakan terapi safe-nya, Bun. Kerjakan terapi safe-nya. Kemudian yang emosi yang muncul itu sedih mungkin ya. Bisa jadi ada sedih, bisa jadi ada rasa bersalah. Jadi dicari. Jadi kalau di safe itu kan yang diatasi
emosi negatif. Misalnya dengan meninggalnya ini ada beberapa yang mungkin muncul. Ada sedih, ada merasa bersalah, ada mungkin marah gitu ya, marah ke siapa mungkin yang menyebabkan mungkin ya. Nah, itu diterapi satu-satu. Kalau untuk yang lebih nyamannya, Bun, bila berkenan ya terapi privat sama saya, nanti dibantu untuk terapi rasa sedihnya supaya nanti bisa lebih cepat. Sahabat semua, insya Allah terapi self-nya insya Allah biayanya nggak berat kok. Dan kalau misalnya mau gratis, tinggal japri aja, gratis juga nggak apa-apa. Biaya 100.000 untuk satu sesi sekitar 1 jam, dan insya Allah itu sangat-sangat membantu. Gitu. Pokoknya kalau teman-teman ada yang memang kendala biaya, mau minta gratis silahkan gitu. Oh. Oke, Mangga. Nomor WA-nya nanti boleh tanya di grup ya. Silakan nanti masuk grup, nanti boleh tanya, ada asisten saya standby, nanti bisa mengabarkan nomor WA saya. Itu ya teman-teman, untuk bisa lebih cepatnya, untuk hal-hal yang sangat berat, boleh dibantu di terapi dulu. Insya Allah itu biayanya udah sangat hemat banget, pun kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kendala dengannya, boleh minta gratis. Dan kenapa ada pembiayaan di situ, itu untuk membuat teman-teman tidak merasa berutang sama saya. Jadi kita sama-sama nyaman, pun kalaupun ada yang saya terima juga untuk saya bisa lancar untuk pembiayaan Zoom-nya, bisa juga lancar untuk saya punya asisten, jadi untuk membantu kelancaran kegiatan juga. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau terapi boleh. Barangkali ada yang ada keluhan fisik di sore ini, ada yang badannya tidak nyaman, atau ada yang punya problem, ada yang merasa ada sesuatu yang mau diselesaikan, boleh nanti di rename aja namanya jadi tidak jelas gitu. Gitu. Boleh layarnya juga di off-kan kalau misalnya tidak ingin kelihatan identitasnya. Silakan. Jadi terapi self itu bisa untuk keluhan fisik, keluhan psikis itu emosi ya, emosi negatif, ada marah, sedih, takut, benci, dendam, rasa bersalah, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk permasalahan hidup. Jadi kalau punya permasalahan hidup di pernikahan, pengasuhan, pekerjaan, di sosial dan lain-lain, silakan. Nanti bisa dibantu dengan terapi. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, oke, ini waktu sudah menunjukkan 16.42, masih ada 18 menit. Silakan bagi sahabat yang mau bertanya. Oke. Karena kalau sudah habis pertanyaannya, saya akan tutup. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Bu Tika. Saya dari Sukabumi, Dok. Emang nggak Bu Tika Sukabumi ya, maka kumaha. Pun anak kan tebi damelna di rumah sakit RSKIA Teh Rona. Kan sekarang iya, Teh Rona yang barusan. Iya Teh Rona. Iya, terus kumaha, Bu? Sok melang ari wong teh sok melang ke pun anak tararebi pun anak teh di Bandung gitu nya melang. Di dia teh di Sukabumi teh ngaulang kelas 1, Dokter. Ari ayeuna teh pan seueur ngantunkeun positif. Janten abdi teh komi wengi teh sesah bobo gelisah sesek. Tah kedah kumaha Dokter sangkan abdi teh aya sedih, aya nalangsa, aya segala rupi nyuhun. Nama ge bade naros teh kala kahoyong ka jam. Hoyong pipis segala rupi karaos Dokter was kadang sok itu. Kedah kumaha tah Dokter? Oke, Bu Tika. Oke, teman-teman, ini ada ilmu sedikit yang saya dapat dari pelatihan ya. Jadi ada 5 sumber penderitaan dalam hidup. Yang satu, menyesali masa lalu. Yang kedua, tidak menerima kondisi saat ini. Yang ketiga, mengkhawatirkan masa depan. Yang keempat, terlalu mendengar kata orang lain. Yang kelima, tidak mau memaafkan. Gitu. Jadi, selama kita masih mencemaskan masa depan kita, gitu ya, itu tubuh kita akan stres, Bu. Kita akan menderita sendiri, gitu. Padahal, punten ya, Bunya. Pertanyaan sederhana aja. Kenapa nggak ada yang meninggal karena COVID? Yang satu itu kan teman sekolah semua, sadayana teh rencangan di sekolahnya, Dokter.
anu hiji mah gula sareng darah tinggi, anu hiji mah gaduh panyawatan teh jantung, sanekeun abdi oge sami kitu panyawatan teh jantung gitu, dokter. Kenapa mereka sampai meninggal, Bu? Pertanyaannya sederhana. Oh, katanya kekurangan nggak ada darah atau apa? Tidak ada darah A katanya. Memerlukan gitu. darah tapi kok kosong, katanya lagi kosong. Oke, tapi ada beberapa kejadian, Bu. Orangnya butuh darah, terus tiba-tiba nggak ada darah, tapi selamat. Oh iya, takdir berarti ya, dokter. Ya, qadarullah, begitu. Nggak pernah bisa maju, nggak bisa mundur, Bu. Iya. Jadi apapun yang terjadi sama kita itu sudah diatur. Tugas kita kan hanya berusaha ya. Iya. Benar nggak, Bu? Misalnya kita udah berusaha, tapi ketika Allah menakdirkan tetap kita kena, ya kena. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita nggak kena, tapi kita nggak berusaha, tetap dosa. Kalau menurut saya mah ya. Misalnya nih, kita nggak kena, terus saya nggak prokes gitu di masa wabah. Saya rasa kita termasuk salah satu yang berdosa. Kenapa? Karena udah jelas wabah, tapi kita nggak prokes. Ya, jadi Allah juga menilai upaya kita juga. Oh iya, itu maaf dokter, untuk menangani supaya bisa tenangnya, apakah ada terapinya, Dok? Nah, sekarang itu tadi satu bahasannya yang perlu dipahami itu dulu ya, Bu ya. Ya. Jadi bahwa yang membuat meninggal bukan coronanya sebenarnya, Bu ya. Ya. Tapi itu mungkin syariatnya di lapangan begitu, tapi secara intinya mah itu karena memang Allah sudah mentakdirkan setiap orang, waktu-waktunya sudah pasti gitu. Ya sekarang karena sudah pasti ya Bu ya, tanggalnya sudah pasti, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Habis itu misalnya ya, Ibu meninggalnya 20 tahun lagi. Terus karena ada cemas kan jadi keganggu Bu ya, 20 tahunnya menderita cemas gitu. Iya betul. Atau misalnya tanggalnya itu udah pasti seminggu lagi gitu ya kalau kita tahu. Terus habis itu kita seminggunya diisi dengan cemas kan nggak enak banget gitu. Ya. Jadi yang yang paling nyaman itu adalah hidup itu penuh ketenangan karena semuanya sudah diatur pasti sama Allah. Nah sekarang untuk mengatasi cemas ya, padahal kita udah tahu ya bahwa itu teh qadarullah gitu, udah tahu beneran. Pokoknya diatur sama Allah. Tapi kok masih cemas? Itu dia yang namanya ketika emosi kita negatif, aliran energi tubuh kita kacau Bu, sehingga perasaan kita tidak nyaman, badan kita nggak enak gitu. Ya, jadi energi tubuh kita sedang tidak harmonis alirannya. Nah, itulah yang perlu kita lakukan yang akhirnya Chef itu bisa membantu menyelaraskan aliran energi tersebut. Jadi Ibu Tika bisa langsung terapi Chef. Oke, Bu Tika udah dapet video YouTube saya yang tentang langkah-langkah terapi Chef? Belum dokter. Kita praktek dulu aja tuh ya untuk penutup hari ini. Iya. Boleh sekarang, boleh tahu yang dirasakan Bu Tika rasanya apa? Ada cemas, ada takut atau apa? Lagi sesek aja Dok. Lagi sesek yang dada sebelah kiri ya. Oke, sesak dada sebelah kiri. Ya. Oke, kalau di level ya Bu ya, di grade gitu. Antara 0 sampai 10 seseknya level berapa? Berapa? Paling 6 Dok. 6. Boleh, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai terapi ya Ibu, yang enak nyaman duduknya ya. Ya. Oke, siap. Handphonenya disimpan dengan nyaman. Ada tempat nyimpannya? Ada anak nih. Iya, dipegang sama anak ya. Oke Bu, sekarang tangan kanannya siapin di depan. Tangan kanan, ya. Pegang bahu kiri. Oke, tekan titik sore spot-nya di sini. Ya, di dada kiri atas ya. Di situ tuh cirinya Bu agak legok sedikit dan kalau ditekan agak sakit. Lebih sakit dibanding area lain. Oke, ditekan, diputar-putar. Oke, sekarang Ibu rasain sesek di dadanya sebelah kiri. Fokus mikirkan area yang sesek, yaitu dada sebelah kiri. Oke, sekarang sambil fokus di area yang tadi terasa sesak, Ibu ikut kata-kata saya, ya Allah. Ya Allah, dengar. Ya, diikuti. Bu Tika, kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Ikuti ya Bu ya, dengan khusyuk. Jadi walaupun lihat saya, walaupun berusaha untuk fokus di ini, tapi tetap ingatnya sama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Walaupun dada kiri saya terasa sesak. Dada kiri saya terasa sesak. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Saya ikhlas menerima kondisi ini.
dan saya pasrahkan dan saya pasrahkan kesembuhannya, normalannya padamu. Ya. Jadi ulangi lagi, ya Allah, walaupun dada kiri saya terasa sesak, walaupun dada kiri saya terasa sesak, saya ikhlas menerima kondisi ini. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, Ya Allah, walaupun dada kiri saya ini terasa sesak, saya ikhlas menerima kondisi ini. saya pasrahkan Ya, saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu, ya Allah. siap. Simpan kedua tangannya di atas paha, Bu. Enggak, itu menghilangkan trauma. Atur nafasnya, Ibu. Atur nafasnya dan tetap pikirannya hanya memikirkan dada yang terasa sesak. Ibu atur nafas, tarik nafas, keluar nafas, dan rasakan sesaknya semakin kerasa dan semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang menahan di dada. Seperti ada satu benda asing mungkin yang di dalam paru-paru yang membuat dada ini terasa sesak, entah apa itu. Dan ketika dalam hati mengucapkan, saya ikhlas, saya pasrah. Terus diucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sesaknya semakin jelas dan semakin jelas. Sekarang tangan kanan Ibu. Ketuk puncak kepala. Ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Pangkal alis, Bu. Pakai masker. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Saya pasrah. Aku nggak mau. Pakai masker bawah mata. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, pasrah. Iya, masker. Oke, terus kumis, Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu ya, Bu ya. Bawah leher, Bu, di sebelah sini. Oke, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, Pasrah. oke, rasain sesaknya di dada sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang bawah ketiak, Bu. Di bawah ketiak pas tali BH-nya ya di sini. Tapi tidak terpur masih boleh pedina. Tali BH, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang bawah dada pas kawat BH-nya disendok ya, Bu ya, pakai jari-jari. Ya Allah, saya ikhlas. Ini diketuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kita simpan kedua tangannya di atas paha. Ini usah ikutin. Ya, atur nafasnya, tarik nafas dan keluarkan nafas. Oke, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi yang panjang, tahan, keluarkan nafas. Oke, siap-siap Ibu, nanti dalam hitungan ketiga saya akan menghitung. Pas hitungan ketiga Ibu akan merasakan, atur nafas Ibu, tetap tarik nafas, keluarkan nafas. Nah, nanti pas hitungan ketiga, Ibu rasakan seperti menarik sisa rasa sesak di dada ke hidung, tahan, kemudian nanti Ibu keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah seperti mengucapkan sisa rasa sesak tersebut bersama nafas Ibu. Bersama. Aku juga nggak tahu tuh. 1, 2, 3, tarik nafas. Hamdalah. Keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Oke. Lindungi kami. Ya, sekali lagi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tarik nafas sambil rasakan rasa sesaknya masuk ke hidung kita. Tahan, kemudian keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Kalau videonya rumahnya nggak dibawa HP-nya. Sekali lagi, 1, 2, 3, tarik nafas.
Silakan nafas. Di corona kan. Iya, Ibu. Ramai ya Bu ya di sana. Oke, Bu Tika monitor. Mangga ini setengah sesi Bu ya. Setengah sesi, jadi baru setengah sesi karena waktu yang terbatas. Untuk contoh praktek aja nanti bisa dikerjakan lagi. Boleh dimonitor Ibu, tadi level 6, sekarang level berapa? Dinyalakan dulu mau ininya, mic-nya. Mic-nya dinyalakan dulu. Iya, boleh dibantu. Iya. Bu, tolong dimonitor tadi level 6, sekarang level berapa sesaknya? Kurang, udah alhamdulillah udah mendingan, Dok. Sudah mendingan. Di level berapa boleh tahu? Ada 4, Dok. 4, alhamdulillah ya. Itu setengah sesi udah 4 ya Bu ya. Jadi Bu nanti tinggal kerjakan lagi, diulang lagi. Kanan sama kiri Bu ya. Tadi kan kanan, nanti kiri, kanan, kiri, boleh sampai 4 lah, 4 sesi. Habis itu baru tarik nafas tadi sambil keluarkan sambil mengucapkan alhamdulillah, gitu ya. Terima Nanti kasih, kalau, Dok. sama-sama. Nanti kalau lupa-lupa ingat, boleh lihat lagi video saya, nanti bisa diikuti sesuai dengan arahan di video. Semoga lekas sembuh ya Bu ya, dan pastinya gini Bu, sesak dada itu bisa banget psikosomatis gitu ya, bisa banget terkait psikis, sehingga akhirnya Bu Tika perlu mengerjakan juga tadi mengurangi keluhan emosi negatifnya. Cemasnya harus diterapi safe, takutnya diterapi safe juga. Kemudian selain tadi yang sesaknya, jadi sehingga nanti ketika cemasnya berkurang, takutnya berkurang, gejala fisiknya juga nanti berkurang. Itu Bu Tika. Amin ya Allah ya Rabbi. Terima kasih Dokter. Selamat Bu Tika. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali ada yang kurang jelas dari tadi melihat bagaimana cara terapi safe. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi, boleh silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sudah 16.57. Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir acara. Senang sekali bisa bisa dihadiri bisa bertemu dengan teman-teman yang begitu semangat mengikuti acara ini sampai akhir. Semoga terapi hari ini tadi ada salah satu yang bisa diterapi hari ini, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana terapi safe itu bisa membantu mengurangi keluhan fisik dalam waktu berapa lama gitu. Dan pasti bertanya-tanya, jangan-jangan itu hanya sugesti aja. Nah, teman-teman nanti boleh lihat di YouTube, coba cari EFT Gary Craig, GARYCRAIG. Nanti saya bagikan di grup ya, saya bagikan di grup. Di situ diperlihatkan ada seorang dokter yang mengadakan penelitian pada 6 orang yang sedang ada 6 orang. Nah, 3 orangnya sedang sakit, 3 orangnya sehat. Nah, kemudian ternyata pas dilihat kondisi darahnya, kondisi aliran darahnya di bawah mikroskop, ternyata kondisi darah orang sehat dan orang sakit itu berbeda. Gitu. Nah, dan kemudian si orang-orang yang terlihat darahnya berbeda ini, yang ternyata juga sakit, ternyata dilakukan teknik EFT. EFT itu Emotional Freedom Technique. Kalau SAFE itu Spiritual Emotional Freedom Technique. Bedanya apa? Kalau di SAFE itu ada doanya. Jadi ada doa kepasrahan. Dilakukan tuh EFT-nya selama 5 menit, dan ternyata setelah 5 menit diperiksa lagi tuh darahnya di bawah mikroskop, aliran darahnya menjadi lancar. 5 menit itu sekitar 4 sesian. 4 sesi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, dan itu terlihat. Jadi Bapak Ibu semua itu bukan hanya sugesti, memang ternyata ada perubahan pada fisik kita dengan mengetuk titik-titik tadi gitu. Titik-titik tadi itu bisa membantu untuk memperbaiki kondisi fisik kita. Oke, baik. Jadi nanti boleh dilihat ya. Nanti saya bagikan, saya sharekan link YouTube-nya di grup untuk bisa dilihat-lihat bahwa yang namanya perubahan fisik pasca terapi pengetukan titik-titik tadi itu benar-benar ada. Oke, baik. Ntar ada yang bertanya lagi nih. Oh, yang mau nomor WA nanti boleh di grup saya bagikan ya nomor WA saya. Tadi sudah ada di share, saya share di chat room ini, di chat Zoom-nya.
supaya nanti semuanya bisa mencatat, boleh nanti saya tulis di grup WA ya, di grup WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat semua. Hari ini terapi SAFE-nya sudah berjalan dengan baik. Hari ini sudah pukul 17, sehingga acara ini harus ditutup. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga teman-teman bisa lebih sehat, bisa lebih nyaman, lebih bahagia dengan dibantu dengan terapi SAFE ini. Atur nuhun untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu kembali di acara terapi SAFE bersama Dr. Julia di kesempatan berikutnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.